Sword of Coming, episode 467. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Halaman rumah Zulian hari ini ramai dalam sebuah kejadian yang jarang terjadi. Weibo tidak meninggalkan gunung tertindas, dan malah mengunjungi Zulian untuk bermain Go dengannya. Di atas meja terdapat dua wadah batu Go yang sangat indah, dan wadah-wadah ini adalah barang-barang kekaisaran yang dibeli Chen Pingan selama perjalanannya yang jauh. Ia tidak serta-merta membeli wadah-wadah ini dengan harga murah, tetapi ia menyukainya, jadi ia memutuskan untuk membelinya. Setelah itu, ia memberikannya kepada Zulian sebagai hadiah setelah kembali ke gunung tertindas. Weibo sangat mahir bermain Go, jadi dia sering mengunjungi Zulian untuk bermain Go dengannya. Zulian dulu suka menonton Sui Yubian dan Lu Baixiang bermain Go bersama, berpura-pura bahwa dia agak buruk dalam bermain Go. Namun kenyataannya, kemampuan Go-nya sangat luar biasa. Ini bukan kasus Zulian menyembunyikan kemampuannya, melainkan dia tidak pernah menganggap Sui Yubian dan Lu Baixiang sebagai individu yang berpikiran sama dan menempuh jalan yang sama. Tentu saja, sangat mungkin mereka memandang Zulian dengan cara yang sama. Meskipun Zheng Dafeng telah menderita luka parah pada fisik dan fondasinya di kota Naga Tua, yang memutuskan jalan dao bela dirinya, kemampuan pengamatan dan instingnya masih tetap ada. Dia menduga bahwa keributan ini kemungkinan besar disebabkan oleh Chen Pingan, jadi dia dengan riang berlari dari kaki gunung. Bocah kecil berbaju biru langit dan gadis kecil berbaju merah muda berdiri di samping dan menyaksikan permainan Go, dengan bocah itu memberikan saran-saran acak dan sembarangan kepada koki tua itu. Zulian sama sekali tidak peduli dengan kemenangan atau kekalahan, jadi dia benar-benar mendengarkan saran-saran tersebut dan menempatkan bidak Go-nya sesuai dengan saran-saran itu. Karena itu, ia secara alami jatuh dari posisi netral ke posisi yang tidak menguntungkan, dan posisi yang tidak menguntungkan itu dengan cepat berubah menjadi posisi kalah. Gadis kecil berbaju merah muda itu berpegang pada prinsip untuk tetap diam seperti orang yang sopan saat menonton permainan Go, dan ia merasa gugup saat ini. Ia melarang anak laki-laki berbaju biru itu untuk mengucapkan omong kosong lagi. Sebagai ular piton api yang terbentuk dari keberuntungan akademis di perpustakaan kitab suci klan Zilan Chao, dia terjebak tanpa pekerjaan setelah pertama kali memperoleh kesadaran. Karena itu, dia hanya bisa membaca untuk menghilangkan kebosanannya. Dia tidak berani menyebut dirinya sebagai pejabat Go atau semacamnya, tetapi setidaknya dia mampu mengidentifikasi dan memahami situasi kasar di papan Go dengan jelas. Saat Chen Yuanji beristirahat setelah berlatih jurus tinju, ia juga berjalan untuk ikut serta dalam acara yang meriah itu. Ia memiliki kesan yang sangat baik terhadap Tuan Wei, seseorang yang memiliki pembawaan seperti dewa. Hal ini tidak dapat dihindari, karena Tuan Wei memang terlalu tampan. Tentu saja, perasaan kedekatan Chen Yuanji dengan Weibo bukanlah dalam arti romantis. Sebaliknya, Chen Yuanji merasa seperti mendapatkan sesuatu setiap kali ia memandanginya, meskipun hanya sekilas. Ia menganggap ini sebagai menikmati pemandangan indah. Gadis muda itu kemungkinan besar tidak menyadari bahwa selain pemilik gunung tertindas yang relatif aneh dan menakutkan, Dewa Tua Zhu yang paling dia percayai bukanlah seorang seniman bela diri tingkat 6 sama sekali. Sebaliknya, dia adalah seorang kultivator tingkat pengembara jauh sejati. Sementara itu, saudara Dafeng yang bahkan lebih bungkuk daripada Dewa Tua Zhu dulunya adalah seorang seniman bela diri di tingkat puncak gunung. Adapun lelaki tua tanpa alas kaki di bangunan bambu itu, dia bahkan lebih mengesankan, sebagai seorang seniman bela diri di tingkat akhir legendaris. Ada seseorang dari tingkat ke-8, ke-9, dan bahkan ke-10 yang berkumpul di gunung tertindas. Berkat bantuan yang kontraproduktif dari bocah kecil berbaju biru itu, Zulian dengan cepat kalah dalam permainan Go seperti yang sudah diduga. Gadis kecil berbaju merah muda itu tak kuasa menahan gerutu. Bocah kecil berbaju biru itu melirik pemandangan kekalahan telak itu sebelum mendecakkan lidah dengan heran dan berkomentar, "Koki Tuasu, kau hanya kalah satu langkah, jadi kau bisa merasa bangga meskipun kalah." Zulian mengangguk dan mengangkat tangan, menjawab, "Memang benar.
Kita bersaudara perlu terus bekerja keras lain kali dan berupaya untuk mengalahkan musuh-musuh tangguh kita bersama-sama. Bocah kecil berbaju biru itu berseri-seri gembira, dan dia buru-buru memijat lengan Zulian sambil berkata, "Mungkin kau tidak menyadarinya, koki tua, tapi tanganku memiliki aura abadi." "Benar kan, Weibo?" Mengingat kembali semua tahun yang lalu, dia menepuk bahu ketua cabang Luchen dengan kedua tangannya. Jika berita ini menyebar ke ibu kota Giok Putih, dewa dan penguasa surgawi mana yang berani tidak mengacungkan jempol dan memujinya sebagai pahlawan? Weibo tersenyum dan bertanya, "Apakah kulitmu terasa gatal lagi?" Bocah kecil berbaju biru itu memutar matanya sebagai respons. Dewa resmi Gunung Utara Kekaisaran Li Agung sama sekali tidak menunjukkan kesetiaan, jadi bocah kecil berbaju biru itu tidak berusaha menyembunyikan kekesalannya terhadapnya. Dia pernah mencoba mendapatkan tablet perdamaian dan keamanan dari Istana Kekaisaran Li Agung untuk saudara dewa sungainya dari Sungai Kekaisaran Negara Istana Kuning, namun dia menghadapi rintangan di mana-mana dan sangat kecewa dengan Weibo. Karena itu, bocah kecil berbaju biru itu akan berdiri di sisi Zulian dan menyemangatinya setiap kali Zulian bermain Go melawan Weibo. Jika tidak, dia akan bertindak menjilat dan memijat bahu Zulian, menginginkannya mengerahkan 120% upayanya untuk memberikan kekalahan telak kepada Weibo. Dengan begitu, Weibo akan terpaksa berlutut dan memohon ampunan, kalah begitu telak sehingga dia tidak akan pernah mau menyentuh papan Go lagi seumur hidupnya. Sederhananya, tidak akan ada rasa santai atau rileks ketika bocah kecil berbaju biru itu hadir selama permainan Go antara Zulian dan Weibo. "Apakah kalian berdua benar-benar sudah mengambil keputusan?" Zulian tiba-tiba bertanya. Bocah kecil berbaju biru itu mencibir dan mendengus dingin, menjawab, "Kita akan mengalami nasib tragis di tangan Chen Pingan jika kita tidak bergerak cepat." Gadis kecil berbaju merah muda itu mengangguk pelan sebagai tanda setuju. Ternyata, keduanya kini memiliki nama masing-masing. Nama-nama ini bukanlah nama keluarga, tetapi sesuai dengan apa yang dikatakan Chen Pingan sebelumnya, mereka membutuhkan nama masing-masing agar dapat tercatat dalam catatan silsilah di balai leluhur di masa mendatang. Bocah kecil berbaju biru langit itu menamai dirinya Chen Lingjun, sedangkan gadis kecil berbaju merah muda menamai dirinya Chen Rucu. Chen Lingjun, nama macam apa itu? Kalau menurutku, si biru kecil, sudah cukup. Mudah diucapkan, goda Zheng Dafeng. Bocah kecil berbaju biru itu pun tak ragu membalas perkataan Zheng Dafeng. "Kau tak mengerti apa-apa, kakak Dafeng." Zheng Dafeng terkekeh dan menjawab, "Oh, aku mengerti maksudmu. Cukup sudah omong kosong ini. Jika kau memang sehebat itu, ayo kita berduel di papan Go." Seru Chen Lingjun dengan marah. "Kau memang mencari penghinaan," ejek Weibo. Zheng Dafeng sangat ingin mencoba, sambil menggosok-gosok tangannya dan berkata, "Kalau begitu, mari kita bertaruh kecil-kecilan untuk hiburan. Tentu saja, kemampuan Gomu lebih unggul dariku, jadi membiarkanku bermain duluan saja tidak cukup. Kamu juga perlu menerima handicap 2 bidak Go. Kalau tidak, aku tidak akan bermain denganmu dan bertaruh." Chen Lingjun sedikit skeptis, dan dia mengerutkan alisnya lalu bertanya, "Menerima handicap 2 batu? Itu sama saja meremehkanmu, kakak Dafeng. Bagaimana kalau aku menerima handicap 1 batu?" Weibo tertawa terbahak-bahak. Zulian menepuk dahinya. Zheng Dafeng sedang menggali lubang yang begitu jelas, namun Chen Lingjun malah berlari ke depan dan langsung melompat ke dalamnya. Zheng Dafeng menahan tawa, tidak berniat lagi untuk menindas bocah kecil yang gegabah dan linglung itu. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Lupakan saja, kita akan membicarakan ini nanti." Bagaimana kemampuan bermain Go Zheng Dafeng? Jawabannya sangat sederhana. Ketika Zulian dan Weibo bermain melawan satu sama lain, siapapun yang dibantu Zheng Dafeng pasti akan menang. Mungkin tidak bisa dikatakan bahwa Zheng Dafeng memiliki kebijaksanaan yang luar biasa di balik penampilan sederhananya. Namun, jika berbicara tentang orang-orang terpintar yang pernah tinggal di dunia kecil permata pada masa itu, Zheng Dafeng pasti berhak mendapatkan tempat. Chen Lingjun melirik Chen Rucu, dan gadis kecil berbaju merah muda itu menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Baru pada saat inilah dia akhirnya menyadari, Zheng Dafeng sialan ini terlalu licik. Dia hampir menghancurkan reputasinya yang gemilang. Chen Yuanji berjalan pergi tanpa berkata apa-apa, sambil terus berlatih teknik tinjunya. Saat pagi tiba,
dia memilih untuk berlatih meditasi jalan 6 langkah sendirian di lereng hijau dan di dekat aliran sungai di gunung tertindas. Saat malam tiba, dia akan tinggal di halaman rumahnya atau setidaknya lebih dekat ke kediaman Dewa Tua Zu. Dengan begitu, dia tidak perlu khawatir sendirian dan tak berdaya jika menjadi sasaran orang lain. Chen Lingjun melirik langit dan memutuskan sudah waktunya untuk pergi ke toko kue di kota kecil untuk bermain dengan Pei Qian. Chen Ruchu memberi hormat dan mengucapkan selamat tinggal kepada Zulian dan yang lainnya, lalu menyuruh Chen Lingjun untuk menunggunya dulu. Biji panggang di sakunya sudah hampir habis. Setelah Chen Yuanji dan kedua anak itu pergi, Zheng Dafeng berkata, dia sudah naik ke tingkat kultivasi berikutnya, jadi sudah waktunya dia meninggalkan gunung lagi. Ya, menjadi muda memang sangat menyenangkan. Dia tidak merasa lelah meskipun sangat sibuk. Zulian tersenyum dan berkomentar, kakak Dafeng juga masih muda dan tampan. Yang kurang hanyalah seorang istri. Zheng Dafeng melambaikan tangannya dan menjawab, tolong jangan mengucapkan kata-kata yang begitu terang-terangan jujur, saudara Zu. Itu mudah mengundang kepahitan dan kebencian. Jika kau bertanya padaku, aku akan mengatakan bahwa kalian berdua telah memainkan peran yang cukup besar dalam menyebabkan Chen Ping'an begitu terburu-buru untuk memulai perjalanan jauh lainnya. Wei Bo tersenyum dan berdiri, lalu melanjutkan, aku harus pergi dan menyibukkan diri dengan mempersiapkan jamuan makan malam perjalanan itu sekarang. Suasananya akan ramai dan meriah dalam 10 hari ke depan. Akan sangat merepotkan. Halaman kecil itu kembali menjadi tenang dan damai. Zheng Dafeng mulai membersihkan papan Go, dan Zheng Dafeng duduk di tempat duduk asli Wei Bo dan membantu menempatkan batu-batu Go ke dalam wadah Go. Coba tebak, apakah tuan muda saya akan menemui Anda untuk mengobrol sekarang setelah beliau naik ke tingkatan berikutnya? Dan jika ya, bagaimana beliau akan memulai percakapan? Tanya Zulian. Dia mungkin akan mencariku di kaki gunung agar aku merasa tidak terlalu canggung dan lebih nyaman, jawab Zheng Dafeng. Namun, dia mungkin tidak akan banyak bicara, dan kurasa dia hanya akan menemaniku minum-minum. Sejujurnya, aku berharap pemuda itu tidak mencariku sama sekali. Berapa banyak orang yang ada di gunung tertindas saat ini? Kita hanya sedikit, namun dia sudah berlarian dan melelahkan dirinya sendiri baik secara mental maupun fisik. Jika lebih banyak orang datang di masa depan, dan jika tempat ini menjadi kekuatan abadi, akankah dia mampu mengawasi setiap hal kecil? Apakah dia masih perlu berkultivasi? Kakak Su, kau yang terbaik dalam membujuk orang lain, jadi kau harus mencari kesempatan untuk mengobrol secara terbuka dan jujur dengan Chen Ping'an. Zulian terus membersihkan papan Go sambil menjawab dengan sedih, itu akan sangat sulit. Wei Bo selalu menjaga kontrol dan penempatan yang baik saat bermain Go, kata Zheng Dafeng tiba-tiba tanpa diduga. Zulian mengangguk sebagai jawaban dan tidak mengatakan apapun lagi. Dengan naiknya Chen Ping'an ke tingkat berikutnya, adikku yang sombong dan ambisius di toko obat mungkin akan menderita lagi, kata Zheng Dafeng sambil tersenyum lebar. Dia sangat senang melihat kemalangan adikku. Chen Yuanji juga tidak akan jauh lebih baik, kata Zulian sambil tersenyum dengan sedikit nada kecewa dalam suaranya. Zheng Dafeng tampak licik dan penuh tipu daya saat berkata, jika Chen Ping'an benar-benar mengatakan ini di Gunung Tirai Awan, maka alis panjang klan Xie akan merasa sangat kecewa. Zulian mengangguk dan setuju, jika kita melihat kekuatan-kekuatan besar di dunia kultivasi tanah suci bunga teratai, berapa banyak pria yang tidak patah hati karena kakak perempuan dan adik perempuan mereka ketika masih muda. Dari kelihatannya, dunia agung juga kurang lebih sama dalam hal ini. Entah mengapa Zheng Dafeng teringat akan toko obat debu di kota Naga Tua, dan dia teringat kembali hari-hari ketika dia dengan santai duduk di bawah sinar matahari untuk membaca atau bersantai. Dengan kedua tangan bertumpu di belakang kepala, Zheng Dafeng teringat akan wanita muda yang murni dan polos itu. Rasanya seperti dia telah meminum setumpuk besar obat pahit, namun dia tidak bisa menahan diri untuk terus meminumnya. Pada akhirnya, pikirannya melayang-layang, dan ia teringat akan wanita muda yang sering berjalan di depannya. Zheng Dafeng gemetar ketakutan, dan ia menelan ludah sambil menyatukan kedua telapak tangannya dalam doa. Seolah-olah ia meminta maaf kepada seseorang sambil berkata dalam hati, kau orang baik, nona muda, tetapi aku sungguh tidak memiliki keberuntungan atau kemampuan untuk menghargaimu. Zulian menatap ke arah bangunan bambu itu. Mau bertaruh? Tanya Zheng Dafeng. Menurutmu,
Chen Pingan akan keluar dari bangunan bambu itu dalam posisi berdiri atau berbaring miring. Zulian tersenyum tipis dan menjawab, Tuan muda bijaksana dan gagah berani serta memiliki kemampuan bela diri yang luar biasa, jadi dia tentu akan meninggalkan ruangan ke sisinya. Sepertinya kita tidak akan mempertaruhkan apapun, kata Zheng Dafeng dengan kesal. Yang mengejutkan Zulian dan Zheng Dafeng, Chen Pingan ternyata keluar dari bangunan bambu itu tanpa terluka sedikit pun. Chen Pingan kemudian duduk di bangku batu dekat tebing gunung sepanjang malam, dan baru kembali ke lantai pertama bangunan bambu itu untuk tidur ketika pagi tiba. Zulian terus mengunjungi lantai 2 untuk bersenang-senang selama 2 hari berikutnya, dan seperti yang mereka duga, Chen Pingan memang pergi mencari Zheng Dafeng. Namun, dia tidak dapat menemukannya, jadi dia ragu sejenak sebelum kembali ke puncak gunung. Di ruang pedang yang terletak di stasiun feri Gunung Oxhorn, pedang terbang utusan untuk Chen Pingan mulai berdatangan satu demi satu. Surat pertama adalah balasan dari Liu Zimao dari Pulau Ngarai Biru, yang menyatakan bahwa Hong Su dari rumah halaman musim semi tidak lagi bekerja sebagai pejabat di kediaman tersebut. Ia telah kembali ke kediaman Vermilion Chot untuk bekerja sebagai penjaga pintu, dan satu-satunya komentar Liu Laocheng adalah bahwa ia akan mengikuti arus alam. Pulau Ngarai Biru hanya perlu menjamin bahwa ia tidak akan mengalami kesulitan dan malapetaka dalam hidupnya. Selain itu, pekerjaan konstruksi untuk membangun kembali kediaman Hengbo telah dimulai, namun Zhang Ye tampaknya telah salah minum obat dan secara mengejutkan memilih untuk meninggalkan Pulau Ngarai Biru. Dia hanya meminta Liu Zimao sebuah tablet giok tetua tamu tingkat rendah serta sebuah kitab suci abadi rahasia dan satu harta abadi. Setelah itu, dia melarikan diri ke kekuatan kecil dan tak dikenal yang terletak di Gunung Langturun, menyembunyikan identitas aslinya dan menjadi tetua tamu. Di akhir surat itu, Liu Zimao menawarkan 2 pilihan kepada Chen Pingan. Ia telah menjanjikan Chen Pingan hadiah berlimpah jika ia berhasil melewati masa sulit ini dengan selamat, jadi Chen Pingan dapat menunggu instruksi dari bawahannya untuk mengirimkan hadiah berlimpah tersebut ke prefektur Dragon Spring, atau ia dapat langsung menghapus hutang yang dimilikinya kepada Pulau Cian Gorge atas 2 transaksi yang telah dilakukannya dengan ruang rahasia tersebut. Chen Pingan memberikan jawaban yang sangat sederhana dan ringkas menggunakan pedang terbang pembawa pesan, hutang di antara kita sudah lunas. Adapun nasib Tian Hujun dari Pulau Ikan Putih dan yang lainnya, Chen Pingan sama sekali tidak menanyakan tentang mereka. Surat kedua berasal dari Liu Chongrun dari Pulau Jepit Rambut Bertatahkan Permata. Dia mengungkapkan sebuah rahasia kepada Chen Pingan, mengatakan bahwa wanita tua di tingkat inti emas itu hanya bertahan dengan sekuat tenaga. Inti emasnya telah membusuk, dan hatinya telah tegang terlalu lama. Ketika debu di danau gulungan bambu mereda, dan Pulau Jepit Rambut Bertatahkan Permata secara mengejutkan memperoleh banyak manfaat alih-alih mengalami malapetaka, ketegangan hati wanita tua itu akhirnya mereda. Namun, perubahan emosi yang ekstrim dari kecemasan hingga kegembiraan menyebabkan wanita tua itu akhirnya kehabisan sisa kekuatan hidupnya, dan dia akhirnya meninggal dunia tahun ini di awal musim gugur. Liu Chongrun jujur dan terus terang dalam suratnya, mengatakan bahwa wanita tua itu telah membujuknya untuk tidak bertengkar mengenai pil alkimia yang disimpan secara rahasia di Istana Air. Dengan demikian, dia berharap dapat membuat kesepakatan dengan Chen Pingan. Pulau Jepit Rambut Bertatahkan Permata ingin meniru sekte tablet giok yang agung dan mengirim beberapa muridnya ke prefektur Mata Air Naga, sebuah wilayah yang terletak di negara paling utara Kekaisaran Li Raya. Dengan begitu, mereka dapat menjauhkan diri dari masalah dan berkultivasi dengan tenang. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Chen Pingan bisa menyewakan atau menjual sebagian tanah ke Pulau Jepit Rambut Bertatahkan Permata, dan Liu Chongrun mengatakan bahwa dia akan menemukan cara untuk membayar berapapun yang diminta. Dia pasti tidak akan membayar kurang 1 koin tembaga pun. Jawaban Chen Pingan juga sangat lugas, dan dia mengatakan bahwa dia tidak akan menjual gunung-gunungnya. Namun, dia bersedia menyewakannya kepada Liu Chongrun. Tentu saja, kemungkinan besar dia sudah meninggalkan prefektur Dragon Spring pada saat Liu Chongrun tiba, bahkan jika dia langsung datang setelah menerima surat ini. Karena itu, Liu Chongrun dapat mencari seseorang bernama Zulian di gunung tertindas untuk menyelesaikan detailnya. Gu Ken juga mengirimkan surat kepada Chen Pingan. Dia secara garis besar melaporkan kemajuan kultivasi Zheng Ye dan Ma Dui saat ini,
dan dia juga memberikan gambaran umum tentang perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk upacara pemujaan surgawi pertama. Dia dengan jelas merinci berapa banyak koin abadi yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan. Chen Ping'an menulis surat balasan dan mengatakan bahwa dia akan menginstruksikan seseorang untuk mengantarkan sejumlah koin abadi pertama ke Danau Gulungan Bambu, sehingga mereka bertiga dapat tenang dan melanjutkan perjalanan mereka. Selain itu, Chen Ping'an juga mengingatkan Gu Ken tentang beberapa hal sepele. Setelah menyelesaikan surat itu, bahkan Chen Ping'an merasa seperti mengoceh ketika membacanya lagi. Ini sepenuhnya sesuai dengan posisinya sebelumnya sebagai bendahara Pulau Ngarai Biru. Chen Ping'an melirik rak buku bambu di sudut kamarnya sebelum berangkat ke Gunung Tanduk Sapi untuk mengantarkan surat-surat itu. Di dalam rak buku itu terdapat keranjang arang yang dibawanya dari Danau Gulungan Bambu. Ada juga surat dari Guan Yiran, dan pemuda yang merupakan keturunan langsung dari klan Guan terkemuka di Kekaisaran Li Agung dengan bercanda mengatakan bahwa dia telah meminta setengah kota Dong Suijing dari prefektur mata air naga untuk membawa beberapa anggur buatannya sendiri ketika berkunjung. Ini adalah anggur beras yang sangat laris bahkan di ibu kota Kekaisaran Li Agung yang jauh. Selain itu, Dong Suijing juga perlu mengirimkan beberapa anggur berkualitas dari Chen Ping'an. Jika tidak, dia tidak akan diterima untuk berkunjung. Setelah menerima surat itu, Chen Ping'an mengunjungi Gunung Angin Sejuk, dan ia makan semangkuk besar pangsit di toko Dong Suijing sebelum membahas masalah ini dengannya. Chen Ping'an mengatakan semua yang perlu ia sampaikan sesuai dengan rencana yang telah ia persiapkan sebelumnya, tanpa mempedulikan apakah itu terdengar menyenangkan atau tidak. Dong Suijing mendengarkan dengan saksama, tidak melewatkan sepatah kata pun. Ketika ia mendengar sesuatu yang menurutnya penting, ia juga akan berulang kali mengkonfirmasi ulang hal-hal tersebut dengan Chen Ping'an. Hal ini membuat Chen Ping'an merasa lebih tenang, dan ia berpikir apakah ia juga harus memberitahu orang-orang di kota Naga Tua. Tidak ada salahnya menyebutkan hal-hal ini kepada klan Kipas dan klan Matahari, dan pada akhirnya keberhasilan atau kegagalan Dong Suijing bergantung pada kemampuannya. Setelah mempertimbangkan hal ini sejenak, Chen Ping'an memutuskan untuk tidak melakukannya, berpikir bahwa hal-hal ini dapat dipertimbangkan setelah Dong Suijing bertemu dengan Guan Yiran terlebih dahulu. Menunda keberhasilan untuk sementara waktu tidak akan merugikan. Chen Ping'an meninggalkan Gunung Angin Sejuk dan kembali ke Gunung Tertindas, di mana secara kebetulan ia melihat Chen Yuanji berjalan di sepanjang jalan setapak gunung dan berlatih meditasi berjalan dari kejauhan. Chen Ping'an tidak menyapanya, karena takut gadis muda itu akan terlalu banyak berpikir meskipun ia hanya melambaikan tangan dan mengucapkan salam. Chen Yuanji tampak menatap lurus ke depan, namun tanpa diduga ia melihat sekilas sosok master gunung muda itu dari sudut matanya. Ia menghela napas lega ketika Chen Ping'an sengaja mendaki gunung menggunakan jalur lain, namun tindakan itu mengganggu niat tinjunya yang samar dan menyebabkannya menghilang. Chen Ping'an tak kuasa menahan diri untuk berhenti, menoleh padanya dan berkata dengan suara lembut, "Nona Chen, saat berlatih teknik tinju dan memelihara niat tinju, sangat tabu untuk memutuskan benang yang dimanifestasikan oleh napas ki sejati Anda." Chen Yuanji meletakkan tangannya di belakang punggungnya, seolah berusaha menyembunyikan tubuhnya yang indah sebisa mungkin. Namun, kemungkinan besar ia merasa tindakan ini terlalu mencolok dan mungkin akan menyinggung Tuan Gunung Muda yang tidak bisa mengendalikan pandangannya, jadi ia perlahan menoleh ke samping dan mengerucutkan bibirnya, tidak mengatakan apapun dan tidak menatap Chen Ping'an. Chen Ping'an merasa sedikit tak berdaya, dan dia hanya bisa berbalik dalam diam dan melanjutkan perjalanannya mendaki gunung. Setelah tiba di luar bangunan bambu dan mendengarkan keributan di dalamnya, dia tahu bahwa Zulian kemungkinan besar menyerang dengan kekuatan penuhnya, berjuang dalam pertempuran yang sulit dan menggunakan kekuatan tempur tingkat penjelajah jauhnya untuk menantang kekuatan tempur tingkat tubuh Vajra milik Cui Cheng. Suara dentuman dan gemuruh keras sesekali terdengar dari bangunan bambu itu. Chen Ping'an duduk di meja batu, dan ia hampir merasa ingin mengemil biji-bijian panggang sambil mendengarkan keributan itu. Malam pun tiba, dan Pei Qian kembali ke Gunung Tertindas bersama kedua anak yang secara resmi menamai diri mereka Chen Lingjun dan Chen Ruchu. Si Rou tidak kembali bersama mereka, dengan mengatakan bahwa dia akan tinggal di kota kecil itu untuk menjaga toko kue. Gadis kecil berbaju merah muda itu duduk di meja dengan kepala tertunduk, merasa sedikit bersalah. Sementara itu, bocah kecil berbaju biru itu dengan berani duduk berhadapan dengan Chen Ping'an,
tersenyum dan bertanya, bagaimana menurutmu nama baruku ini, guru? Bukankah ini mengesankan? Bukankah ini berwibawa? Ini sangat bagus, Chen Ping'an tersenyum dan menjawab dengan anggukan. Lalu dia menoleh ke gadis kecil berbaju merah muda dan menambahkan, namamu juga sangat bagus. Barulah setelah mendengar itu Chen Rucu mendongak dengan senyum malu-malu. Alasan mengapa dia memilih nama Chen Rucu adalah karena dia berharap bahwa hubungannya dengan tuannya akan tetap baik selamanya, seperti sejak awal. 2. Namun, Pei Qian sedikit tidak senang karena kedua anak itu memilih nama mereka sendiri tanpa masukan dari Chen Ping'an, jadi dia menggerutu, guru, klan memiliki aturannya sendiri dan gunung memiliki peraturannya sendiri, jadi saya merasa mereka berdua sangat membutuhkan disiplin. Lupakan saja, Chen Rucu agak ceroboh, jadi tindakannya bisa dimaafkan. Adapun Chen Lingjun, mungkin Anda tidak tahu ini, guru, tetapi dia sangat ingin mengukir namanya di meja, kursi, dan segala sesuatu di antaranya ketika dia tiba di toko kue di kota kecil itu. Chen Lingjun melipat tangannya dan membalas, namaku begitu mengesankan dan cemerlang, jadi jika bukan karena kau menghentikanku, toko kue ini pasti akan menikmati bisnis dan kekayaan yang tak terbatas setelah aku mengukir namaku di setiap permukaan. Chen Ping'an tertawa terbahak-bahak sambil mendengus marah, jangan macam-macam bikin masalah buatku. Chen Lingjun tiba-tiba menjadi sedikit lesu. Chen Ping'an berpikir sejenak dan bertanya, apakah kau merasa seperti ini karena beberapa dewa gunung dan dewa sungai dari negara Istana Kuning juga akan ikut serta dalam jamuan perjalanan malam ini? Chen Lingjun mengangguk sebagai jawaban, sambil merentangkan kedua tangannya dan berbaring di atas meja. Chen Rucu ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya ia memutuskan untuk tidak melakukannya. Pada akhirnya, ia mulai mengemil biji-bijian panggang bersama Pei Qian. Nanti aku beritahu Weibo. Kau bisa pergi ke Gunung Tirai Awan dan ikut serta dalam jamuan makan bersamanya, kata Chen Ping'an. Chen Lingjun mendongak, ekspresi bingung terpancar di wajahnya saat dia bertanya, mengapa kau menyia-nyiakan niat baikmu padanya begitu saja? Itu hanya akan menjadi kedok meskipun aku berpura-pura perkasa dan heroik di jamuan makan, dan aku akan segera terbongkar begitu seseorang memintaku melakukan sesuatu untuk mereka. Chen Ping'an tersenyum tipis dan menjawab, orang-orang di pegunungan tentu memiliki rencana cerdik mereka sendiri. Anda dapat menikmati sorotan tanpa perlu khawatir tentang apapun. Cukup minum anggur dan bersenang-senang. Kau tidak mencoba memperdayaiku, kan? Tanya Chen Lingjun dengan suara sedikit skeptis. Chen Ping'an mengulurkan tangan dan mengambil segenggam biji panggang, lalu menjawab, Anda boleh menolak jika tidak percaya. Chen Lingjun segera melompat dan berlari ke belakang Chen Lingjun, sambil menyeringai lebar bertanya, Guru, apakah bahu Anda pegal? Bahu saya tidak pegal, tetapi kepala saya memang sakit, jawab Chen Ping'an. Bocah kecil berbaju biru itu mendengus dan menarik tangannya. Ia merasakan rasa malu yang jarang terjadi, jadi ia mengarang alasan asal-asalan sebelum pergi bermain-main dengan ular piton hitam. Ia mengaku sedang berpatroli di pegunungan baru untuk tuannya. Pei Qian melirik sosok bocah kecil berbaju biru yang menghilang dan menghela napas, dia memang tidak mau tumbuh dewasa. Senyum tipis tersungging di sudut bibir Chen Rucu, namun ia langsung menegang ketakutan ketika Pei Qian menatapnya dengan tajam. Chen Ping'an tersenyum dan bertanya, siapa yang punya ide untuk menggunakan nama keluarga Chen? Chen Rucu menunjuk ke arah yang ditinggalkan Chen Lingjun dan menjawab, itu idenya. Chen Ping'an sedikit terkejut. Chen Rucu tersenyum dan bertanya, Guru, awalnya Anda berencana memberi kami nama apa? Bisakah Anda mengatakannya? Pei Qian langsung menyela dan berkata, mudah sekali. Namamu adalah si bodoh kecil, dan namanya adalah si idiot besar. Chen Ping'an melemparkan biji panggang, tepat mengenai dahi Pei Qian. Sambil Pei Qian mengusap dahinya, Chen Ping'an tersenyum dan menjawab perlahan, awalnya saya berencana memberinya nama Jingking. King seperti jernih, dan King merupakan homonim dari biru langit. Dia suka berpakaian biru langit dan juga memiliki kedekatan yang kuat dengan air, dan air yang jernih dikagumi dan dihargai. Saya memilih sebuah baris dari sebuah puisi untuk menghasilkan nama ini, hujan musim panas berlalu, udara terasa segar dan jernih. Saya merasa deskripsi ini merupakan pertanda baik, dan juga dapat dianggap agak halus dalam arti sastra. Sedangkan untukmu, awalnya aku berencana memberimu nama Nuan Su.
Ini berasal dari baris, sinar matahari musim semi yang hangat dengan lembut mengundang pepohonan dan bunga untuk tumbuh. Lembah-lembah hijau yang subur juga menjadi lembut dan nyaman. Burung oriol menari di antara pepohonan di pagi hari, embun dengan lembut membasahi pakaian emas mereka. Kurasa ini melukiskan gambaran yang sangat indah. Dua nama dari dua puisi, dan setiap nama mengambil karakter dari awal dan akhir. Ini melambangkan awal yang baik dan akhir yang baik. Chen Ruchu hampir menangis. Seolah-olah dia merasa bahwa nama yang diberikan Chen Pingan kepadanya lebih baik. Chen Pingan buru-buru menghiburnya, sambil berkata, tentu saja, nama-nama Anda saat ini bahkan lebih baik. Chen Ruchu berdiri tanpa mengucapkan sepatah kata pun, memberi hormat dan mengucapkan selamat tinggal kepada Chen Pingan sebelum pergi. Dia pasti akan pulang untuk menangis secara diam-diam. Chen Pingan mengangkat tangan dan mengundang gadis itu untuk tinggal. Namun di luar dugaan, ia tidak mampu mencegah gadis kecil yang polos dan lugu itu untuk pergi. Chen Pingan melirik tajam Pei Qian yang tak berperasaan yang masih terus menyerang biji-bijian panggang itu, dan berseru, kau tidak mau segera mengikutinya. Pei Qian mengangguk sebagai jawaban dan menyusul gadis kecil berbaju merah muda yang lebih suka dipanggil Chen Nuansu. Chen Pingan menghela napas pelan. Seandainya dia tahu lebih awal, dia tidak akan memamerkan kemampuan sastra yang menyedihkan dan menyebabkan semua masalah ini. Chen Pingan bertepuk tangan dan berdiri, bersiap untuk mengunjungi Gunung Tirai Awan. Dia akan membahas masalah Chen Lingjun dengan Wei Bo, dan tentu saja dia perlu menunjukkan ketulusan karena dia meminta bantuan kepada Dewa Gunung. Selain itu, dia juga ingin berjalan-jalan di sekitar Akademi Rusa Hutan untuk melihat apakah dia bisa, secara kebetulan, bertemu Gao Xuan. Namun, hembusan angin sepoi-sepoi dengan cepat menyapu wajah Chen Pingan. Seseorang yang mengenakan jubah putih sudah berdiri di samping Chen Pingan. Tamu tak diundang itu duduk di kursi batu dan mulai menikmati biji-bijian panggang. Ini mungkin bisa dianggap sebagai kecenderungan orang-orang yang memiliki kesamaan untuk bersatu, bukan? Kau perlu menyempurnakan barang itu, sibuk mempersiapkan jamuan makan malam, namun masih saja datang ke tempatku setiap hari. Kau benar-benar menganggap gunung tertindas sebagai rumahmu, ya? Kata Chen Pingan dengan nada bercanda. Wei Bo melambaikan tangan dan menjawab, tidak apa-apa, ini tidak akan menunda apapun. Aku tidak sama denganmu. Kau adalah orang yang akan menolak untuk berdiam diri jika ada sesuatu yang bisa kau lakukan, sementara aku adalah orang yang akan menolak melakukan apapun jika aku bisa berdiam diri. Sebelum Chen Pingan sempat berkata apapun, Wei Bo berkata, kau serahkan urusan Chen Lingjun padaku. Terima kasih, jawab Chen Pingan. Senyum geli terpancar di wajah Wei Bo. Aku hanya menunjukkan kesopanan dan tata krama, kata Chen Pingan sambil tersenyum. Kapan kau akan berangkat? Tanya Wei Bo. Aku benar-benar tidak bisa menunda lebih lama lagi, aku harus melewatkan jamuan makan malam sebelum berangkat, jawab Chen Pingan dengan sedikit kecewa. Tidak apa-apa. Aku akan mengadakan jamuan makan setiap 10 tahun sekali, kata Wei Bo dengan tenang. Chen Pingan mengangkat tangan dan berseru, tolong jangan. Aku tidak akan sanggup menanggung kritiknya. Bukan hanya istana Kekaisaran Li Agung yang perlu meluangkan banyak waktu dan sumber daya untuk jamuan semacam ini, tetapi Dewa Gunung, Dewa Sungai, dan Roh Pahlawan bahkan perlu membuka kantong koin mereka sendiri untuk menyiapkan hadiah. Jika berita tentang saranmu tersebar, aku pasti tidak akan bisa tinggal di prefektur mata air naga di masa depan. Wei Bo menggelengkan kepalanya dan meyakinkan, ini tidak akan banyak hubungannya denganmu. Chen Pingan menatap Wei Bo. Wei Bo mengangguk sedikit. Chen Pingan tidak mengatakan apapun lagi. Hal ini karena respons Wei Bo menandakan bahwa ia mampu menyempurnakan fragmen badan emas glasir berwarna tersebut dalam waktu 10 tahun. Dengan memanfaatkan kesempatan ini, Wei Bo berpotensi naik ke tingkat 5 atas. Potensi ini akan memungkinkannya untuk menikmati kekuatan dan pengaruh yang lebih besar daripada dewa-dewa resmi sebelumnya dari 5 gunung Kekaisaran Li Agung, dan pada saat itu, semua keluhan dan keraguan tentang statusnya yang pantas akan lenyap dari pegunungan dan istana kekaisaran. Dewa-dewa formal pegunungan yang memerintah wilayah kekuasaan mereka mirip dengan para bijak yang mengawasi dunia kecil, mereka akan menikmati peningkatan satu tingkat kultivasi. Jika Wei Bo benar-benar naik ke tingkat giok yang belum dipoles, signifikansinya akan sangat besar, dan konsekuensinya akan luas dan tak terukur.
Selain fragmen badan emas berlapis glasir berwarna yang sangat langka itu, Chen Ping'an merasa bahwa yang terpenting juga adalah apakah Wei Bo dapat melepaskan beban di hatinya atau menemukan sesuatu yang baru untuk dinantikan. Wei Bo berdiri dan berkata, "Terima kasih, Chen Ping'an." Sebelum Chen Ping'an sempat berkata apa-apa, Wei Bo tersenyum dan menambahkan, "Aku hanya menunjukkan kesopanan dan tata krama." Dia menghilang dalam sekejap setelah mengatakan itu. Chen Ping'an mendongak ke langit, di mana siang telah berganti menjadi malam. Sering kali pergi ke pegunungan yang tenang, bulan dan bintang secara alami datang bersama malam. Hal ini merangkum aura ilahi dan riang dari Wei Bo. Sungguh patut diksianmu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Seolah-olah semua orang telah membuat kesepakatan satu sama lain, gunung tertindas didatangi banyak pengunjung selama beberapa hari berikutnya. Mereka semua adalah kultivator dari pegunungan terdekat dan kekuatan abadi, dan mereka tinggal di pegunungan mereka untuk berkultivasi atau tinggal di wilayah ini untuk mempermudah komunikasi dengan Kekaisaran Li Agung. Sebagian besar kultivator ini adalah immortal bumi tingkat inti emas, dan bahkan kultivator terlemah pun masih berada di tingkat gerbang naga. Chen Ping'an tidak berani mengatakan bahwa dia sempurna dalam menjamu tamu dan berdiskusi dengan mereka, tetapi setidaknya dia mampu menghindari kesalahan besar. Namun, setelah itu, datanglah dua kelompok pengunjung yang sama sekali tidak diduga oleh Chen Ping'an. Wajah-wajah mereka tampak familiar, dan mereka bisa dianggap sebagai teman Chen Ping'an. Kedua kelompok pengunjung itu datang dari utara dan selatan. Salah satu kelompok berasal dari ibu kota Kekaisaran Li Raya, dan kelompok itu terdiri dari seorang guru dan dua muridnya. Mereka menemukan toko kue, dan secara kebetulan toko itu dikelola oleh Shiro ketika mereka tiba. Kedua belah pihak waspada dan berjaga-jaga terhadap satu sama lain, dan setelah saling mengamati, Shiro kembali ke gunung tertindas untuk memberitahu Chen Ping'an tentang situasi tersebut. Chen Ping'an segera pergi ke kota kecil itu bersama Shiro, dan tentu saja mereka diikuti oleh Pei Qian. Setelah mereka tiba di toko kue di Gang Menunggang Naga, sang guru dan kedua muridnya hampir tidak mengenali Chen Ping'an. Sebaliknya, Chen Ping'an mampu mengenali mereka hanya dengan sekali pandang. Sama seperti sebelumnya, pendeta Tao tua yang buta itu masih membawa pedang kayu persik yang dibuatnya sendiri di punggungnya dan mengenakan untaian lonceng perak di pinggangnya. Jubah Taonya sudah usang, dan dia masih berjalan-jalan dengan sandal jerami. Dengan penampilan seperti itu, jelas sangat sulit bagi pendeta Tao tua yang buta itu untuk mendapatkan bisnis. Gelar Taois tua yang buta itu adalah Xuan Guzi, dan dia mahir dalam beberapa teknik elemen petir. Dia berkeliling dunia dengan dua murid yang telah dijemputnya, dan selama pertemuan pertamanya dengan Chen Ping'an, dia gagal mendapatkan manfaat apapun dari hantu wanita berbaju pengantin dan hampir mati di tangannya. Dapat dikatakan bahwa Xuan Guzi dan kedua muridnya pernah mengatasi kesulitan bersama Chen Ping'an. Saat berpamitan kala itu, Xuan Guzi memberikan Chen Ping'an kitab pembersih gunung yang telah diwariskan oleh para seniornya, dan Chen Ping'an memberikan anak laki-laki pincang pembawa panji itu sebuah batu empedu ular. Gadis kecil berwajah bulat dengan julukan Jiwer itu istimewa karena darahnya dapat digunakan sebagai air mata air jimat, sesuatu yang sangat langka di cabang ilmu jimat. Namun, ini juga berarti wajahnya selalu sedikit pucat. Anak laki-laki pincang kecil itu telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang tegap, sementara Jiwer kecil juga tumbuh jauh lebih tinggi. Wajahnya yang bulat juga menjadi sedikit lebih tirus dan berwarna merah muda yang lebih sehat, dan dia sudah menjadi gadis muda yang lincah. Terakhir kali Chen Ping'an mengunjungi Li Baoping di Akademi Tebing Gunung, gadis muda itu menyebut Jiwer dan mengatakan bahwa dia sangat merindukannya. Saat itu, gadis kecil yang mengenakan jaket merah terang itu sangat akrab dengan Jiwer kecil. Pemuda pincang itu dan Jiwer tidak berani menyapa Chen Ping'an, mereka tidak yakin apakah itu benar-benar dia. Salah satu alasannya adalah karena pertemuan mereka sebelumnya terjadi sekitar 7 tahun yang lalu, dan Chen Ping'an telah berubah dari seorang anak laki-laki yang mengenakan sandal jerami dan membersihkan jalan dengan parang menjadi seorang pemuda yang mengenakan jubah biru dan membawa pedang di punggungnya. Alasan lainnya adalah Chen Ping'an masih tampak agak kurus meskipun ia dapat beristirahat dengan baik dan tetap sehat di gunung tertindas. Namun, pipinya tidak lagi cekung mengerikan seperti saat di danau gulungan bambu. Jika tidak, kedua murid Xuan Guzi akan lebih enggan menyapanya sebagai Chen Ping'an. Bagaimanapun juga,
mereka akhirnya berhasil memastikan bahwa dia memang Chen Pingan. Xuan Guzi sangat gembira, dan Chen Pingan tersenyum lalu bertanya apakah mereka sudah makan. Mendengar bahwa mereka belum makan, Chen Pingan segera membawa mereka ke salah satu restoran tersibuk di kota kecil itu. Setelah duduk, pendeta Taois tua itu menyesap anggur sebelum mengelus janggutnya dan bertanya sambil tersenyum, "Tuan muda Chen, mengapa Nona Ruan tidak lagi menjaga toko?" Saat berpisah kala itu, Chen Pingan memberitahu mereka bahwa mereka bisa mencari Ruan Xiu di Gang Menunggang Naga ketika mengunjungi kota kecil itu. Namun, Xuan Guzi tidak pernah berpikir untuk menetap di kota kecil itu, sehingga akhirnya ia pergi ke ibu kota Kekaisaran Li Agung, berharap untuk mengambil risiko dan meraih kesuksesan besar serta kekayaan yang melimpah di sana. Namun, tingkat kultivasi yang sangat rendah dari pendeta Tao dan kedua muridnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan individu-individu berbakat yang tinggal di ibu kota. Xuan Guzi juga tidak mau mengungkapkan bakat dan latar belakang Jiwer, sehingga hal ini semakin memperburuk nasib mereka dan membuat mereka kurang sukses di ibu kota. Mereka hanya mendapatkan beberapa ribu tael emas dan perak fana setelah bekerja keras selama beberapa tahun terakhir. Tentu saja ini merupakan jumlah kekayaan yang sangat besar dibandingkan dengan keluarga biasa di ibu kota, tetapi itu hanyalah beberapa koin salju di mata para kultivator. Dan apa yang bisa dilakukan oleh beberapa koin salju? Ini benar-benar pengalaman yang mengecewakan. Setelah itu, Xuan Guzi mendengar beberapa kabar yang tersebar tentang prefektur mata air naga. Tentu saja, dia tidak mendapatkan kabar-kabar ini melalui penginapan abadi atau laporan abadi. Dia tidak mampu tinggal di penginapan seperti itu atau membeli laporan semacam itu. Sebaliknya, dia hanya mendengar desas-desus kecil dan tersebar ini tanpa perlu membayar sepeser pun. Pada akhirnya, Xuan Guzi berhasil menyusun kebenaran yang telah mengejutkan dirinya dan kedua muridnya. Sangat mungkin bahwa Ruan Xiu, gadis muda yang menjaga toko dan menyambut tamu saat itu, sebenarnya adalah satu-satunya putri dari Resi Ruan Qiong. Pendeta Taois tua itu awalnya terlalu malu untuk kembali ke kota kecil itu, dan dia juga tidak benar-benar berani melakukannya. Lagi pula, pemuda pincang itu berasal dari latar belakang yang meragukan. Karena itu, dia telah membuang beberapa tahun lagi di ibu kota. Namun, ia benar-benar tidak sanggup lagi bekerja keras di ibu kota, jadi akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke prefektur mata air naga untuk mencoba peruntungannya. Ternyata keberuntungannya cukup baik, dan ia berhasil bertemu kembali dengan Chen Pingan, pemilik asli Gunung Tertindas. Namun, hati manusia itu cair seperti air, dan ini hanyalah pertemuan kebetulan yang beruntung. Xuan Guzi juga tidak dapat memastikan apakah tinggal di kota kecil yang telah berubah total itu benar-benar akan membawa masa depan yang cerah dan makmur baginya. Lagi pula, bertahun-tahun telah berlalu, jadi siapa yang tahu perubahan seperti apa yang mungkin telah dialami temperamen Chen Pingan. Jadi, meskipun pendeta Tao tua yang buta itu tampak menikmati minumannya sambil menceritakan malapetaka masa lalu sebagai kisah yang menarik, sebenarnya di dalam hatinya ia merasa sangat khawatir. Ia terus berdoa dalam hatinya, berpikir, "Chen Pingan, tolong segera undang aku untuk tinggal. Tidak masalah meskipun kau hanya meminta karena sopan santun, dan aku pasti akan menerima tawaran itu dan memanfaatkannya sebaik mungkin." Sebagai seorang pemuda yang mampu menjalin hubungan baik dengan putri tunggal Sage Ruan Qiong, aku ragu kau akan terlalu pelit untuk memberikan beberapa koin abadi. Lagi pula, apakah kau benar-benar rela merusak citramu di depan Nona Ruan yang begitu mulia? Namun, sungguh disayangkan bahwa Chen Pingan tidak menawarkan kesempatan kepada pendeta Tao dan kedua muridnya untuk tinggal di prefektur mata air naga dari awal hingga akhir. Ia hanya minum dan mengenang masa lalu bersama mereka. Pei Qian duduk di bangku yang sama dengan Chen Pingan dan hampir tidak mengucapkan sepatah kata pun. Chen Pingan memperkenalkan Pei Qian sebagai muridnya, dan Pei Qian hampir tak kuasa menahan diri untuk ikut menambahkan bahwa dialah murid pertama. Zhou tidak pergi ke restoran bersama mereka. Karena ketidakmampuan Chen Pingan untuk menilai situasi dan keengganan Xuan Guzi untuk mempermalukan diri sendiri dengan meminta untuk tetap tinggal, mereka secara mengejutkan makan dan minum sampai kenyang dan menyelesaikan makan tanpa menyebutkan masalah ini. Xuan Guzi tidak punya pilihan selain menerima nasib ini dan mengucapkan selamat tinggal. Sambil berdiri di jalan di luar restoran, Chen Pingan akhirnya berkata, "Aku sekarang tinggal di Gunung Tertindas, dan gunung ini bisa dianggap milikku."
Lain kali jika kau melewati prefektur mata air naga, kau bisa mengunjungi gunung ini. Aku mungkin tidak ada di sana, tetapi pasti akan ada seseorang yang menyambutmu asalkan kau menyebut namaku. Oh, benar, Nona Ruan sekarang tinggal di Gunung Keanggunan Ilahi karena di sanalah sekte pedang mata air naga milik ayahnya dan aula leluhurnya berada. Saya baru saja pulang dari perjalanan jauh belum lama ini, tetapi Nona Ruan juga menyebutkan Anda ketika saya mengobrol dengannya. Dia belum melupakan Anda, jadi Anda juga dapat mengunjungi Gunung Keanggunan Ilahi untuk mencarinya di masa mendatang. Senyum merekah di wajah Suan Gusi saat dia mengatakan bahwa dia pasti akan mengunjungi kedua tempat ini di masa depan. Chen Pingan memiliki kesan yang sangat baik terhadap pemuda pincang dan jiwer saat itu, jadi dia tersenyum tipis dan berkata kepada mereka, "Hati-hati dalam perjalanan kalian. Kuharap kita tidak akan bertemu lagi terlalu lama." Pemuda pincang yang membawa spanduk besar itu mengangguk sebagai jawaban. Jiwer juga tersenyum tipis dan mengangguk sebagai jawaban. Pei Qian menangkupkan tinjunya, berpura-pura bersikap dewasa sambil berkata, "Gunung-gunung hijau tak berubah dan sungai-sungai yang mengalir tak pernah kering, kita akan bertemu lagi di masa depan." Mereka berpamitan satu sama lain, dan Suan Gusi meninggalkan kota kecil itu bersama kedua muridnya, perlahan-lahan menuju kota lilin merah. Chen Pingan tetap berdiri di tempat yang sama. "Tuan," tanya Pei Qian dengan suara pelan. Chen Pingan menepuk kepalanya dan berkata, "Tentu saja aku bersedia membiarkan mereka bertiga tinggal, tetapi kerasnya kehidupan tidak sesederhana itu, dan orang seringkali terlalu mudah gagal menghargai apa yang diberikan kepada mereka. Karena pendeta Tao Tua itu tidak mampu meminta izin kepadaku untuk tinggal di sini, itu menandakan bahwa dia sebenarnya tidak perlu tinggal di prefektur mata air naga untuk mencari nafkah. Lagi pula, jika mereka tinggal di sini dalam jangka panjang, kita akan terus berinteraksi satu sama lain. Karena itu, akan semakin sulit bagi kita untuk merahasiakan sesuatu dari satu sama lain. Daripada hal ini berdampak buruk pada hubungan kita, lebih baik kita bersikap realistis satu sama lain sejak awal. Jika tidak, apa yang saya anggap sebagai tindakan baik mungkin tidak akan dilihat dengan cara yang sama oleh mereka." Kedua belah pihak akan memiliki perspektif dan alasan masing-masing pada saat itu, jadi bagaimana kita masih bisa berpisah secara baik-baik? Chen Pingan menghela napas dan melanjutkan, "Tentu saja, mungkin juga asumsi saya salah. Karena itu, saya akan meminta Weibo untuk mengawasi situasi untuk melihat apakah mereka benar-benar mengalami penderitaan yang tak terkatakan atau benar-benar menghadapi tantangan yang tak teratasi, namun tidak mau meminta bantuan saya karena tidak ingin merepotkan saya. Jika demikian, maka saya akan meminta Anda untuk mengundang mereka kembali ke prefektur mata air naga." Pei Qian mengangguk sebagai jawaban. Apakah dia mengerti penjelasan gurunya atau tidak? Itu tidak terlalu penting, karena gurunya akan selalu benar. Namun, dia masih merasa sedikit bingung, jadi dia bertanya, mengapa guru sengaja menyebut kakak Siu-Siu kepada mereka. Chen Pingan tersenyum tipis dan menjawab, "Karena tuanmu berharap mereka akan tetap tinggal." Pei Qian benar-benar bingung, dan dia tidak mampu mengurai jalinan masalah yang rumit itu meskipun sudah berusaha keras. Pada akhirnya, dia menghela napas sedih dan menyerah untuk mencoba memahami situasinya. Kalender lunar mengatakan bahwa hari ini adalah hari yang buruk untuk berpikir. Pei Qian tiba-tiba merendahkan suaranya dan berkata, "Sepertinya mata pendeta Tao Tua itu dibutakan oleh kilatan petir yang berkelebat tak beraturan di dalam perutnya." Chen Pingan mengangguk dan menjelaskan, teknik petir dianggap sebagai teknik terkuat dari semua teknik, tetapi selain sekte dekrit ilahi dan beberapa kekuatan abadi besar lainnya, semua yang disebut 5 teknik kebenaran petir yang diturunkan oleh kekuatan lain di benua botol harta karun timur hanyalah teknik yang terfragmentasi dan tidak ortodoks. Akibatnya, mengkultivasi teknik-teknik ini akan menyebabkan efek samping dan dampak negatif yang merugikan. Seiring berjalannya waktu, hal ini akan mengurangi umur seseorang, merusak jalan agung seseorang, atau memaksa seseorang untuk mengambil tindakan balasan dan mengorbankan satu titik akupuntur. Misalnya, seseorang dapat memilih untuk menjadi buta, ususnya hancur, benda yang terikat dengannya berkarat, dan sebagainya. Banyak orang yang mengkultivasi teknik elemen petir yang tidak lazim menderita nasib buruk karena hal ini. Pei Qian terkejut mendengar hal ini. Berkultivasi bukan hanya tentang menikmati kehidupan yang penuh keberuntungan, kata Chen Pingan.
Pei Qian mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, dan itulah mengapa saya tidak berkultivasi dan hanya berlatih seni bela diri. Chen Pingan segera menarik telinganya. Guru, aku pasti akan bekerja lebih keras lagi untuk melakukan meditasi berjalan, dan aku pasti akan menanggung lebih banyak kesulitan. Pei Qian meraung sedih. Setelah itu, Chen Pingan pergi ke sekolah swasta lama bersama Pei Qian. Chen Pingan berdiri di luar jendela, dan Pei Qian berjinjit sambil menyandarkan dagunya di ambang jendela saat ia melihat ke dalam. Apakah kamu sudah memikirkannya? Apakah kamu ingin bersekolah di sekolah swasta yang dikelola oleh klan Chen dari Sungai Ekor Naga? Tanya Chen Pingan. Pei Qian tetap tak bergerak sambil menjawab dengan suara muram, kurasa aku akan pergi jika guru menginginkanku pergi. Lagi pula, tidak akan ada yang bersekongkol untuk menindasku, tidak akan ada yang menghinaku karena berkulit gelap, dan tidak akan ada yang menertawakanku karena pendek. Chen Pingan tidak tahu harus tertawa atau menangis, dan dia berkata dengan suara lembut, jika kamu benar-benar tidak ingin pergi, maka kamu bisa belajar dan mengajar Zulian di pegunungan di masa depan, atau bahkan dengan Zheng Dafeng. Sebenarnya, Zheng Dafeng juga orang yang sangat berpengetahuan. Namun, saya sarankan kamu bersekolah di sekolah privat untuk beberapa waktu, terlepas dari apakah kamu menyukainya atau tidak. Mungkin kamu akan sangat menikmatinya sehingga saya bahkan tidak akan bisa menarikmu pergi di masa depan. Jika kamu benar-benar merasa tidak cocok setelah beberapa waktu, maka kamu dapat memilih untuk kembali ke gunung tertindas saat itu. Apakah aku masih bisa mengenakan pedang dan saber di satu pinggang saat pergi ke sekolah swasta? Tanya Pei Qian. Chen Pingan menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak. Kamu perlu memiliki sikap dan pola pikir yang benar saat belajar. Ini tidak bisa ditawar. Seberapapun Chen Pingan memanjakan muridnya, Pei Qian, dia pasti tidak akan bersikap lunak dalam menegakkan aturan yang diperlukan. Betapapun para lansia dan wali menyukai kepolosan dan keceriaan anak-anak, mereka seharusnya tidak membiarkan anak-anak ini bertindak tanpa kendali pada usia di mana mereka paling perlu belajar tentang aturan dan batasan. Pei Qian tidak mengatakan apapun. Masalah ini tidak mendesak, jadi kau punya waktu sampai aku pergi untuk mengambil keputusan, kata Chen Pingan. Pei Qian tetap tak bergerak saat bertanya, apakah guru tidak boleh pergi jika saya bersekolah di sekolah swasta? Chen Pingan mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya di kepala wanita itu, lalu terdiam sambil menatap sekolah swasta tua tersebut. Kesedihan anak-anak seringkali seperti angin dan kabut yang selalu berubah. Ketika Chen Pingan membawakan Pei Qian sebatang tanghulu dan mereka berdua berjalan kembali ke gunung tertindas, Pei Qian sudah tersenyum bahagia sambil menanyakan berbagai macam hal. Di tempat lain, Suan Guzi sedang dalam suasana hati yang gembira saat ia secara pribadi memberitahu pemuda pincang dan Jiwer bahwa mereka dapat kembali ke prefektur Dragon Spring untuk membangun nama baik setelah berkelana di dunia luar selama beberapa bulan hingga setahun. Tak lama setelah pendeta Tao tua yang buta dan kedua muridnya meninggalkan prefektur Mata Air Naga, seorang pria dan seorang wanita tiba di gunung tertindas. Mereka telah melakukan perjalanan selama kurang lebih 5 hingga 6 tahun, baik berjalan kaki melintasi pegunungan dan daratan terkenal atau bepergian dengan kapal antar benua saat mereka menyeberangi bentangan daratan yang luas. Setelah sekian lama, mereka akhirnya sampai dari negara Azure Phoenix di tenggara benua botol berharga timur ke Kekaisaran Li Agung di wilayah paling utara benua tersebut. Pria itu adalah cendekiawan Liu Qingshan dari Taman Singa di negara Azure Phoenix. Wanita itu adalah biarawati Taois Liu Boqi dari ruang pedang Taois di Gunung Stalaktit. Pedang Dao yang dibawa Liu Boqi disebut Jinggat dan menempati peringkat ke-17 di ruang pedang Dao Gunung Stalaktit. Sementara itu, benda yang terikat dengannya juga berupa pedang, yang bernama Jiazuo. Melalui konfliklah Chen Pingan berkenalan dengan Liu Boqi, dan hubungan di antara mereka tentu saja tidak begitu baik. Mereka tidak bisa dianggap sebagai teman. Di sisi lain, ia tentu saja menikmati percakapan yang hangat dengan Liu Qingshan. Dibandingkan dengan sikap Liu Boqi yang angkuh dan mendominasi di Lion Garden, dia jauh lebih terkendali sekarang setelah berada di Downtrodden Mountain. Pertama, Chen Pingan tampak semakin aneh. Kedua, lelaki tua bungkuk Zulian bahkan lebih sulit dihadapi. Ketiga, dan yang terpenting, bangunan bambu itu tidak hanya memancarkan aura keabadian yang luar biasa, tetapi ada aura yang lebih menakjubkan lagi yang terpancar dari lantai 2. Ada satu hal baik tentang Liu Boqi, yaitu dia tidak ragu-ragu atau bimbang.
Jika dia lebih kuat dari seseorang, maka dia tidak akan menahan diri atau bersikap lunak kepada mereka. Namun, jika sebaliknya yang terjadi, maka dia akan mengakui fakta tersebut dan tidak akan merasa terganggu sama sekali. Chen Ping'an mengajak mereka berkeliling gunung tertindas, dan akhirnya tiba di kuil di puncak gunung. Liu Qingfeng mengatakan bahwa selain mengunjungi Chen Ping'an, mereka juga datang ke sini untuk mendapatkan posisi yang lebih menguntungkan untuk menyaksikan perjamuan perjalanan malam dewa berskala besar. Tentu saja, mereka juga perlu mengunjungi Akademi Rusa Hutan. Chen Ping'an tentu saja menyetujui permintaan mereka, dan mengatakan bahwa dia dapat mengatur 2 tempat duduk yang bagus untuk mereka di area yang ditugaskan untuk Gunung Tirai Awan dan Akademi Rusa Hutan. Dibandingkan dengan masa lalu di perpustakaan kitab suci Taman Singa, Liu Qingfeng sekarang lebih berilmu, lebih beradab, dan juga sedikit lebih menonjol. Ini adalah hal yang baik. Sehari kemudian, Chen Ping'an menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Liu Boqi secara mengejutkan memanggil Zhu Lian dengan sebutan Tuan Zhu setiap kali bertemu dengannya. Tidak hanya itu, ia melakukannya dengan sangat tulus. Chen Ping'an tidak bertanya kepada Wei Bo, melainkan bertanya kepada Cheng Suidong, naga banjir tua dari negara Istana Kuning, apakah Liu Qingfeng dapat tinggal di Akademi Rusa Hutan. Setelah menyelesaikan masalah ini, Chen Ping'an bertanya kepada Zhu Lian tentang perilaku aneh Liu Boqi saat mereka kembali ke gunung tertindas. Zhu Lian terkekeh dan menjawab, pelayan tua ini hanya mengutip sesuatu dari buku, dan Liu Boqi menghargai apa yang saya katakan. Ketertarikan Chen Ping'an tergerak, dan dia bertanya, apa yang kau katakan padanya? Zhu Lian dengan santai menunjuk ke sebuah gunung hijau di kejauhan dan berkata, gunung hijau tampak mempesona di mataku, begitu pula gunung hijau memandangku seperti itu. Chen Ping'an ragu sejenak sebelum merasa sangat terkesan oleh Zhu Lian. Bukankah wanita itu, Liu Boqi, adalah orang yang paling mudah terpengaruh oleh prinsip-prinsip semacam ini? Chen Ping'an menepuk bahu Zhu Lian dan berkomentar, sungguh rubah tua yang licik dari dunia kultivasi. Zhu Lian memasang ekspresi serius dan berkata, Anda terlalu memuji saya. Saya hanya belajar dari senior saya dan melakukan yang sedikit lebih baik. Chen Ping'an tiba-tiba menghela napas penuh emosi. Setelah meninggalkan gunung tertindas, dan terutama setelah ia melakukan perjalanan ke benua buluh lengkap utara, kemungkinan besar ia akan melewati beberapa tahun tanpa mendengar kata-kata sanjungan seperti itu lagi. Suatu larut malam, Chen Ping'an diam-diam pergi ke stasiun feri abadi yang terletak di Gunung Tanduk Sapi. Pei Qian sebenarnya menyadari hal ini, tetapi dia berpura-pura tidak tahu. Terlebih lagi, dibandingkan dengan kebingungan dan rasa kehilangan yang dia rasakan setelah periode panjang pertamanya berpisah dari Chen Ping'an, dia merasa segalanya relatif baik kali ini. Namun, dia masih merasa hampa di dalam hatinya setelah kepergian gurunya. Dia benar-benar membuka-buka almanak bulan untuk pertama kalinya, dan dia menemukan bahwa hari ketika tuannya meninggalkan gunung tertindas adalah hari yang cocok untuk perjalanan jauh. Liu Qingfeng dan Liu Boqi untuk sementara tinggal di Akademi Rusa Hutan. Jamuan makan malam perjalanan akan segera dimulai. Sementara itu, reuni lainnya berlangsung di Red Candle Town. Li Baoping dan Jiwer bertemu kembali. Ternyata, Akademi Tebing Gunung Kerajaan Sui telah menyelenggarakan perjalanan wisata bagi para muridnya, dan mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk menyaksikan jamuan perjalanan malam yang diselenggarakan oleh Gunung Utara Kekaisaran Li. Mao Xiaodong adalah pemimpin kelompok murid tersebut, yang juga termasuk Li Baoping, Li Huai, Lin Soyi, Yulu, dan Xie Xie. Xuan Guzi tidak berani mengambil keuntungan dari situasi tersebut dan mengandalkan persahabatan muridnya dengan Li Baoping untuk kembali ke prefektur mata air naga bersama kelompok murid. Lagi pula, status Sage Mao dari Akademi Tebing Gunung terlalu menakutkan. Di puncak Gunung Gotabel, seorang gadis muda bertubuh ramping berbaju merah berdiri di sana dengan linglung. Dia bukan lagi seorang gadis kecil. Sikapnya telah berubah total selama beberapa tahun terakhir, dan Baoping kecil yang selalu sibuk berlarian di sekitar akademi tiba-tiba menjadi tenang dan pendiam. Ia menjadi semakin berpengetahuan, tetapi pada saat yang sama ia juga semakin jarang berbicara. Tentu saja, ia juga menjadi semakin cantik. Seekor burung terbang melintas di atas kepala, dan gadis muda itu menatap langit. Apa isi buku-buku itu tadi? Suara burung yang terbang bagaikan undangan bagi tamu, panggilan abadi yang mengajakku melayang menembus awan.
Angin bertiup kencang dan hujan gerimis. Di negara pakaian berwarna-warni yang terletak di wilayah tengah benua botol berharga timur, ada seorang pengembara muda yang berpakaian biru langit, mengenakan topi bambu dan membawa pedang di punggungnya saat ia melakukan perjalanan ke selatan melalui celah gunung dekat prefektur Bluser.